Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 4 Beasiswa Telekomunikasi, di mana untuk anggotanya tersendiri itu terdiri dari Akil dan Nurul Hasanah, kemudian disusul dengan Febiola Naldi, saya Fauzia Deslina Salsabila, dan juga Haikal Barin Badrut Tamam. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan presentasi terkait dengan materi slotline yang menjadi salah satu materi dari mata kuliah saluran transmisi dan antena. Baik, mungkin untuk introduksinya cukup sampai di sini. Boleh lanjut ke materinya yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu slotted line. Slotted line merupakan alat ukur yang dipakai di dunia gelombang mikro atau microwave. Bentuknya seperti kabel atau saluran transmisi yang punya celah memanjang di bagian atasnya. Celah ini bukan kerusakan, melainkan sengaja dibuat agar sebuah probe kecil bisa masuk dan bergerak di dalamnya untuk merasakan sinyal tanpa merusak atau mengganggu aliran gelombang di dalam saluran. Next. Lalu ada fungsi utama, yaitu mengukur VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio secara langsung. Dua, menentukan posisi titik minimum dan maksimum tegangan di dalam saluran. Yang ketiga, mengukur impedansi beban yang tidak diketahui. Yang keempat, mengukur koefisien refleksi sinyal. Tujuan dibuatnya yaitu untuk mengetahui seberapa banyak sinyal yang terpantul balik akibat ketidakcocokan impedansi. Membantu engineer mencocokkan impedansi agar sinyal terkirim semaksimal mungkin. Lalu ada standarisasi pengukuran di lab gelombang mikro. Next. Kemudian ada komponen utamanya, yaitu di saluran transmisi beralur. Bagian utama alatnya berupa kabel koaksial atau waveguide presisi tinggi. Di bagian atasnya terdapat celah atau slot memanjang yang tipis dan lurus. Panjang slot biasanya mencakup beberapa panjang gelombang sinyal agar pengukuran bisa dilakukan di banyak titik. Lalu ada probe, antena kecil yang masuk ke dalam celah. Probe bisa digeser ke kanan dan ke kiri sepanjang slot untuk merasakan kekuatan sinyal di setiap posisi. Probe dirancang sangat kecil agar tidak mengganggu sinyal yang diukur, seminimal mungkin loading efek. Lalu ada skala dan kereta probe. Untuk penggaris presisi di samping slot untuk mengetahui posisi probe secara akurat. Probe dipasang di atas kereta atau carriage yang bisa digeser halus. Selanjutnya ada detektor dioda. Untuk mengubah sinyal RF atau frekuensi tinggi yang ditangkap, probe menjadi sinyal DC yang bisa dibaca oleh voltmeter atau galvanometer. Lalu ada port input atau sumbernya. Tempat sinyal dari generator gelombang mikro dimasukkan ke dalam saluran. Lalu yang terakhir ada port beban atau load. Ujung saluran tempat beban dipasang, jenis beban, match, sort, dan open. Menentukan pola gelombang berdiri yang terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada prinsip kerja. Slotline itu bekerja dengan prinsip sampling gelombang berdiri. Probe itu mencicipi kegiatan sinyal di berbagai titik tanpa memutus aliran sinyal. Nah, yang pertama sinyal itu dikirim. Generator gelombang mikro mengirimkan sinyal ke port input saluran. Nah, selanjutnya mungkin terjadi pantulan. Jika impedansi beban tidak cocok dengan saluran, sebagian sinyalnya terpantul kembali ke arah sumber. Kemudian gelombang berdiri terbentuk. Nah, sinyal yang datang dan sinyal yang terpantul saling bertemu dan membentuk pola gelombang yang terdiri di dalam saluran. Ada titik yang selalu kuat dan ada titik yang selalu lemah. Selanjutnya itu probe digeser. Nah, probe bergerak sepanjang slot dan detektor mencatat besar tegangan di setiap posisi. Selanjutnya itu dicari titik maksimal dan minimalnya. Operator mencatat nilai tegangan tertinggi atau Fmax dan tegangan terendah atau F minimal yang ditemukan di probe. Selanjutnya VSWR dihitung. Dari dua nilai itu, VSWR bisa langsung dihitung. VSWR itu sama dengan V maksimal dibagi V minimal. Selain itu, VSWR, posisi titik minimum juga dipakai untuk menghitung impedansi beban dan menggunakan Smith chart atau rumus saluran transmisi. Next. Nah, selanjutnya itu ada landasan teori gelombang berdiri. Yang pertama itu pembentukan gelombang berdiri. Gelombang berdiri atau standing wave itu terjadi akibat interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul pada saluran transmisi atau waveguide. Nah, pantulan ini tuh terjadi karena adanya ketidakcocokan impedansi atau impedance mismatch antara saluran dan juga beban. Adapun karakteristik gelombang berdiri, yang pertama itu terdapat titik maksimum atau antinoda, yang kedua itu terdapat titik minimum atau noda. Selanjutnya itu ada jarak dua titik maksimum atau minimum yang berurutan.
Jika impedasi beban sama dengan impedasi saluran, maka akan terjadi pantulan sehingga energi tersalurkan sempurna. Tetapi jika impedasi badannya berbeda atau tidak sama, maka akan muncul pantulan dan terbentuklah gelombang berdiri. Nah, besarnya pantulan tersebut dapat dihitung menggunakan koefisien refleksi dengan rumus sebagai berikut, yang dimana ZL-nya adalah impedasi beban dan Z0 adalah impedasi karakteristik saluran. Next. Nah, selanjutnya itu rumus VSWR. Nah, VSWR adalah perbandingan antara tegangan maksimum dan tegangan minimum pada gelombang berdiri. Parameter ini digunakan untuk mengetahui seberapa cocok pencocokan impedansi pada sistem transmisi. Nah, rumus dasar VSWR itu sendiri adalah Vmax sama dibagi V minimal. Vmax itu adalah tegangan maksimum, V minimal itu adalah tegangan minimum. Nah, VSWR juga berhubungan dengan koefisien refleksi, yang dimana jika nilai VSWR-nya itu sama dengan 1, berarti kondisi sistem sangat baik karena tidak ada pantulan. Sedangkan jika nilai VSWR-nya itu semakin besar, maka refleksi daya juga semakin besar dan efisiensi transmisi menurun. Nah, pengukuran VSWR itu penting dalam sistem komunikasi gelombang mikro. Fungsi pengukuran VSWR itu yang pertama yaitu mengetahui kualitas transmisi, yang kedua mengurangi rugi daya, selanjutnya melindungi perangkat RF, dan terakhir itu mengoptimalkan sistem komunikasi gelombang mikro. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Kemudian kita akan membahas tentang prosedur pengukuran pada slot line. Nah, secara teori, jarak antara dua titik minimum tegangan yang berdekatan itu atau dua titik maksimum yang berdekatan, nilainya tepat setengah dari panjang gelombang atau lambda G per 2. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu, kita geser dulu gitu probe carriage secara perlahan sepanjang alur hingga jarum pada instrumen detektor itu menunjukkan nilai simpangan yang minimum. Kemudian setelah itu, kita catat posisi fisik ini sebagai titik minimum pertama dengan meletakkan variabelnya sebagai D-1 di dalam 1 mm. Nah, perhitungannya adalah lambda G sama dengan 2 dikali D-2 min D-1 dengan catatan titik minimum yang ada di sini atau yang digunakan itu adalah sebagai acuan karena bentuk dari kurva gelombang berdiri di sekitar titik minimum itu nilainya jauh lebih tajam dan pembacaan posisinya itu akan jauh lebih akurat. Oke, kita next ke slide berikutnya adalah tentang prosedur pengukuran pada slot line dengan mengukur nilai VSWR atau nilai VSWR rendah hingga sedang atau VSWR kurang dari 10, itu kita hanya cukup menggeser probe dari untuk mencari simpangan jarum terbesar pada SWR meter sebagai Vmax dari simpangan terkecil sebagai Vmin. Kemudian kita bisa membagi nilainya secara langsung hanya dengan melalui metode tersebut. Kemudian jika VSWR-nya tinggi, lebih dari 10, kita bisa menggunakan metode double minimum. Nah, pada SWR tinggi, nilai Vmin-nya itu sangat kecil hingga mendekati lantai derau atau noise floor. Detektor ini bisa sulit dibaca gitu dengan akurat. Nah, solusinya adalah dengan mencari titik minimumnya, lalu menggeser probe ke kanan dan juga ke kiri sampai nilai tegangannya itu benar-benar naik sebesar 3 dB atau 2 kali lipat dari daya minimum atau akar 2 Vmin. Nah, jarak pergeseran di antara kedua titik 3 dB tersebut dicatat sebagai delta D. Kemudian nilai VSWR-nya bisa dihitung dengan rumus VSWR delta G per Pi delta D. Lanjut lagi. Untuk prosedur pengukuran pada slot line untuk menentukan pergeseran fase atau delta D-nya. Nah, buat mengetahui sifat reaktif dari beban ZL, kita tuh harus mencari tahu gitu pergeseran fasenya terhadap beban referensi standar atau bisa dibilang hubung singkat atau short circuit-nya. Nah, yang pertama adalah dengan memasang beban hubung singkat atau short circuit-nya pada ujung saluran. Dengan kita mencari dulu posisi minimumnya, kemudian mencatat sebagai posisi tertentu. Nah, kemudian pada short circuit tersebut atau D0. Nah, short circuit tersebut posisi minimum tegangan itu tepat berada di ujung beban dan berulatan D per 2. Nah, kemudian langkah yang kedua, lalu memasang beban ZL, nanti kita bisa mencari itu posisi titik minimum yang baru dan juga mencatatnya sebagai D-min. Nah, kemudian untuk langkah terakhir atau langkah ketiga, kita bisa menghitung selisih pergeserannya dengan rumus delta D sama dengan D-min min D0. Nah, jika D-minnya bergeser ke arah generator atau menjauhi bebannya itu bersifat induktif. Tapi kalau misalnya D-min bergeser ke arah bebannya bersifat kapasitif seperti itu. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penentuan impedasi dengan semenjak data PSWR dan pergeseran fase tadi, kemudian kita mengharapkan dalam chart itu mendapatkan nilai pasti ABC. Prosesnya cukup melalui 3 langkah bergambar di kanan. Kita buat dulu lingkaran PSWR yaitu garis tidak terlihat pada gambar.
Lalu kedua kita tandai titik pingin di sumbu kiri sebagai representasi titik merah atau titik merah. Lalu yang terakhir kita putar titik tersebut ke arah beban sideral. Ekspektasi tersebut atau titik hijau adalah nilai impedansi beban ternormalisasi atau ZL yang kita cari, di mana kita bisa langsung membaca nilai resistensi dan reaktansi secara bersamaan. Next. Masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan slotted line. Slotted line. Mari kita evaluasi alat ini. Kelebihan utama slotted line ada pada visualisasi fisiknya. Alat ini sangat baik untuk membangun fondasi teori karena kita bisa mengamati distribusi tegangan secara mekanis dan nyata pada satu titik frekuensi. Namun, instrumen ini memiliki kelemahan pada efisiensi operasionalnya manual sehingga lambat, sangat rentan terhadap human error saat membaca skala dan tidak efisien jika digunakan untuk pengukuran tentang frekuensi luas atau broadband. Next. Relevansi teknologi slotted line versus PNA. Sebagai penutup, bagaimana relevansi slotted line saat ini? Industri modern tentu sudah beralih menggunakan vector network analyzer atau PNA yang sepenuhnya digital, otomatis, dan mampu menampilkan grafik smooth chart secara real time. Meski begitu, slotted line tetap krusial sebagai alat fundamental pembelajaran PNA. Pada dasarnya hanya menghitung secara digital apa yang kita ukur secara mekanis dengan slotted line. Memahami alat klasik ini memastikan kita mengerti esensi fisika dari perambatan gelombang mikro, bukan sekedar menjadi operator alat otomatis. Mungkin sekian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.